Sekilas mengenal sosok para ulama pembawa Islam di Pulau Jawa dan Madura. Wali Songo. Sunan Gunung Jati. Dibarengi jerit lam tangis, ramu bunga mermata semua. Kedugian si jabang teng alam maya pada anggadai makalah ingkang sifat rahasian Allah Ta'ala. Rahasia ingkang dipun Allah sukani datang dari insan, minangka makhluk sempurna. Kesempurnaan manusia aja nanti dilumuri kalian sifat-sifat kang bakal melarani hati. Asyarakat badru alaina mual bisa jamin tentreme manahing rasa. Waktaba badru tamam. Sunan Gunung Jati mempunyai banyak nama, dan yang paling terkenal ialah Paletehan atau Patahilah. Nasab silsilahnya yaitu Sarip Hidayatullah bin Abdullah atau Umdatuddin bin Ali Nur Alam bin Maulana Jamaluddin Akbar Al-Husin bin Sayyid Ahmad Syekh Jalal bin Amir Abdul Malik bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad Syahib Marbat bin Sayyid Ali Khali Kosan bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abdullah bin Imam Ahmad Al-Muhazir bin Imam Isya Al-Nakib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar As-Siddiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Jainal Abidin bin Imam Al-Husin bin Imam Ali bin Abu Thalib, suami putri bungsu Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Demikian menurut naskah silsilah yang disusun oleh almarhum Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segar. Asyarakat badru alaina. Sunan Gunung Jati di samping terkenal dengan Paletehan atau Patahilah, dalam berbagai buku sejarah Islam di Indonesia disebut juga nama-namanya, yaitu Sarip Hidayatullah, Makdum Gunung Jati, Taragil menurut sumber Portugis, Muhammad Nuruddin, Syekh Nurullah, Sayyid Kamil, Bulkiyah, Syekh Mazkurullah, Makdum Jati, Syekh Makdum Rahmatullah, dan masih ada beberapa nama lagi. Dan yang mengidentikan nama Paletehan dan Tragil dengan Sunan Gunung Jati adalah Profesor Dr. Husin Jayadiningrat. Dengan nasab dan silsilah tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW, yaitu termasuk kaum Alawiyyin. Silsilah atau nasab Sunan Gunung Jati sebagaimana tadi kita ketahui dipandang absah karena sudah dicocokkan dengan naskah yang ada di Palembang, yaitu silsilah nasab Sultan Palembang. Juga telah dicocokkan dengan silsilah Raden Safwan, keturunan Sunan Gunung Jati, dan dengan silsilah nasab yang berada di Banyuwangi serta di daerah-daerah lainnya. Semua cocok, hanya di sana-sini terdapat perbedaan cara penulisan dan ejaan. Sunan Gunung Jati wafat dalam tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di daerah Cirebon. Dununge wong urip niki lamun
Beliau termasuk Wali Songo yang sangat terkenal di Pulau Jawa. أشرق البدر علينا. Menurut riwayat, Sunan Gunung Jati atau Sarip Hidayatullah ini datang dari Pasai atau Sumatera Utara dan pernah menuntut ilmu di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian nikah dengan adik perempuan Sultan Tenggono atau Sultan Demak ketiga. Sultan Banten adalah keturunan beliau. ربي فاج عن مجتمعنا. Sunan Gunung Jati pada masa kecilnya belajar agama pada ayahnya sendiri di Pasai. Dan menjelang dewasa, Pasai diduduki oleh orang-orang Portugis yang datang dari Malaka. Malaka direbut oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. من عطاياك الجزاء. Perasaan bencinya terhadap kaum kafir Portugis mendorongnya pergi ke tanah suci Mekah, dan di sana Sunan Gunung Jati memperdalam ilmu agamanya. 3 tahun beliau tinggal di Mekah, kemudian pulang ke Pasai karena menduga orang-orang Portugis sudah meninggalkan daerah pendudukannya. Namun apa yang dilihatnya ternyata tidak demikian. Mereka masih bercongkol di tanah kelahirannya. Hal itulah yang menambah kemarahan dan kebenciannya terhadap kaum kolonial Portugis. Dan pada akhirnya beliau mengambil keputusan meninggalkan Pasai dan bertolak ke Pulau Jawa. Kedatangannya di Jawa memperoleh sambutan baik dari Sultan Demak, yaitu Trenggono. مثل حسن ما رأينا بالعراق وشام. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggono, yaitu tahun 1521 sampai 1546, Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan. Wilayah kekuasaannya bertambah luas dan mempunyai armada laut cukup kuat. Hingga pada zaman Pati Unus, Kerajaan Demak berani menyerang kaum kolonial Portugis di Malaka, yaitu tahun 1518 sampai 1521, meskipun tidak berhasil mengusir musuh. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggono, berkat kegiatan dan jasa-jasa Sunan Gunung Jati, banyak daerah Jawa Barat berhasil diislamkan, kemudian dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Demak. Untuk mempertahankan keislaman di daerah-daerah itu, Sunan Gunung Jati tetap berada di Jawa. Dan Sultan Trenggono akhirnya menikahkan beliau dengan adik perempuannya. أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام. Pada masa itu, Jawa Barat masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu. Demikian pula Banten dan Sunda Kelapa. Atas izin dan persetujuan Sultan Demak Trenggono, berangkatlah sebuah ekspedisi Islam ke Banten di bawah pimpinan Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Setelah berjuang sekian lama dengan gigih dan tabah, pada akhirnya Banten jatuh ke tangan kaum muslimin dan Sunda Kelapa pun dapat direbut dari kekuasaan Pajajaran. واعطنا ما قد سألنا. Dalam tahun 1526, orang-orang Portugis menginjakan kaki di Sunda Kelapa. Tetapi tidak lama kemudian, mereka dengan kekerasan diusir oleh Sunan Gunung Jati dan para pengikutnya. Sejumlah anak kapal Portugis yang masih terdampar di pantai semuanya dibunuh. Demikianlah pembalasan
yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati terhadap kaum kafir kolonial Portugis yang berani mengacak-acak tanah tumpah darahnya di Pasai. Serangan Francisco de Sapun oleh Paletehan atau Sunan Gunung Jati dipukul mundur, kemudian lari meninggalkan Sunda Kelapa dan kembali ke Malaka sekitar tahun 1527. Asyaragan badru alaina. Tidak lama kemudian, setelah peristiwa tersebut, Cirebon jatuh ke tangan Paletehan atau Sunan Gunung Jati sekitar tahun 1528. Dengan demikian, Paletehan atau Sunan Gunung Jati berhasil merebut daerah-daerah Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten dari kekuasaan Raja Pajajaran. Dununge wong urip niki. Sejak itu, Sunan Gunung Jati mulai membuka lalu lintas perhubungan melalui Laut Utara, mulai dari Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Demak, Jepara, Kudus, Tuban, Gresik, dan seterusnya sepanjang pesisir utara hingga semua kawasan tersebut berada di tangan kaum muslimin. Mulai saat itu, Sunan Gunung Jati tidak lagi tinggal di Demak, tetapi tetap bermukim di Cirebon hingga ajalnya tiba. Meskipun Sunan Gunung Jati telah berhasil mengislamkan banyak daerah di Jawa Barat dan sangat besar pengaruhnya di daerah tersebut, Sunan Gunung Jati tetap bernaung di bawah Kesultanan Demak dan mengakuinya sebagai kekuasaan tertinggi. Sunan Gunung Jati baru memisahkan diri dari Demak setelah Sultan Trenggono wafat dan terjadi percekcokan antara Sultan Adiwijaya dan Arya Panangsang. Menurut sumber riwayat yang mengubah nama kerajaan Demak menjadi Kesultanan Demak dan yang memberi gelar Sultan kepada Raden Trenggono adalah Sunan Gunung Jati. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati wafat dalam tahun 1570 Masehi di Cirebon dan jenazahnya dimakamkan di Gunung Jati, termasuk wilayah Cirebon. Sejak itulah beliau dikenal dengan nama julukan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pengabdian dan jasa-jasa Sunan Gunung Jati dalam perjuangan besar menegakkan kebenaran agama Islam di tanah air kita. Amin ya rabbal alamin. Sekilas mengenal sosok para ulama pembawa Islam di Pulau Jawa dan Madura. Wali Songo.